Swastiastu. Baik, perkenalkan nama saya Nitsini Ayu Ristiana Dewi dengan NIM 2006091033 absen 21. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, apa yang dimaksud dengan orang suci menurut agama. Orang suci adalah manusia yang memiliki mata batin dan dapat memancarkan kewibawaan rohani serta mempunyai kepekaan untuk menerima getaran-getaran gaib. Dalam penampilannya dapat mewujudkan ketenangan dan penuh welas asih yang disertai kemurnian lahir dan batin dalam mengamalkan ajaran agama. Tidak terpengaruh oleh gelombang hidup suka dan duka. Yang kedua, jelaskan cara penyucian tersebut. Yaitu yang pertama, mawinten adalah upacara penyucian diri secara lahir dan batin. Mawinten dilakukan oleh golongan Eka Jati, yaitu Pinandita. Eka Jati berarti lahir sekali, yakni lahir hanya dari ibu kandungnya sendiri. Yang kedua yaitu Madikse, adalah penyucian diri baik secara lahir dan batin dari seorang wilake atau orang biasa menjadi orang suci atau sulinggit ataupun Pinandita. Madikse disebut juga dengan Madwijati yang artinya kelahiran yang kedua kali. Ketiga, orang-orang suci agama Hindu atau Pandita, Pinandita, sangat besar perannya dalam kehidupan beragama. Mengapa demikian? Orang suci agama Hindu atau disebut Pandita dan Pinandita sangat besar peranannya dalam kehidupan beragama. Berdasarkan sifat yang khas dapat disebutkan karena kesaktian dan kemujizatannya, kesucian perbuatannya, serta idealismenya yang demikian patuh pada fungsinya menyebabkan mereka jadi suci. Yang keempat, jelaskan pengertian orang suci atau Pandita dan Pinandita, yaitu Pandita adalah pedande atau sulinggi, seorang rohaniawan Hindu yang telah Madwijati melalui upacara diksa. Yang kedua yaitu Pinandita adalah pemangku, seorang rohaniawan Hindu tingkai Eka Jati yang telah melakukan upacara mawinten. Yang kelima, jelaskan sasana dan wewenang orang suci atau Pandita dan Pinandita. Pinandita yaitu pemangku dapat menyelesaikan upacara yajna tertentu atau biasanya pada pura yang diamongnya atau menjadi tanggung jawabnya, seperti upacara purnama dan tilem. Sedangkan apabila ada upacara besar seperti upacara pedudusan agung di sebuah pura atau melakukan tawur dan sebagainya harus dilakukan dengan Pandita. Yang keenam, jelaskan riwayat singkat orang suci agama Hindu. Dalam sejarah peradaban dunia, orang suci secara umum dikenal dalam agama Hindu, yakni dengan nama resi. Para resi ini merupakan orang dalam agama Hindu yang berhasil menerima wahyu dari ide Sang Hyang Widi-Wasa. Para resi yang menerima wahyu dari Tuhan atau Brahman disebut dengan Saptarsi. Adapun Saptarsi tersebut yaitu Resi Gersamadana, Resi Wismawitra, Resi Wamedewa, Resi Atri, Resi Bradwaja, Resi Wasista, dan Resi Kanga. Yang ketujuh, jelaskan apa yang dimaksud dengan awatara dalam agama Hindu. Awatara atau avatar dalam agama Hindu adalah inkarnasi dari Tuhan Yang Maha Esa maupun manifestasinya. Tuhan Yang Maha Esa ataupun manifestasinya turun ke dunia, mengambil suatu bentuk dalam dunia material, guna menyelamatkan dunia dari kehancuran dan kejahatan, menegakkan dharma dan menyelamatkan orang-orang yang melaksanakan dharma atau kebenaran. Yang ke-8, jelaskan sloka-sloka yang menjelaskan kemunculan awatara Hindu. Yada yada hidarmasya glanirbawati bharata abhidanamadharmesya
Tadatmanam Sriwijayaham Paritranaya Sadgunang Winastai Caduskritam Dharmasang Kapanartai Sambabami Yuge, yang disebutkan oleh Bhagavad Gita 4, Sloka 4, 7-8. Artinya, manakala kebenaran merosot dan kejahatan merajalela, pada saat itulah aku akan turun menjelma ke dunia, wahai keturunan Bharata atau Arjuna, untuk menyelamatkan orang-orang baik dan membinakan orang jahat dan menegakkan kembali kebenaran. Aku sendiri menjelma dari zaman ke zaman. Yang ke-9, sebutkan dasa awatara, 10 awatara Wisnu dalam agama Hindu. Yang pertama, Matsya Awatara, ikan maha besar, muncul saat Satya Yuga. 2, Kurma Awatara, sang kura-kura, muncul saat Satya Yuga sebagai alas gunung Mandara. Yang ketiga, Waraha Awatara, sang babi hutan, muncul saat Satya Yuga untuk menyelamatkan bumi saat tenggelam karena dilempar raksasa Hiranyaksa. 5, Narasimha Awatara, manusia berkepala singa, muncul saat Satya Yuga. Wamana Awatara, sang orang cebol, muncul saat Treta Yuga. Yang ke-7, Parasurama Awatara, sang Rama bersenjata kapak, muncul saat Treta Yuga. 8, Rama Awatara, sang kesatria, muncul saat Treta Yuga. 9, Krishna Awatara, putra Wasudewa, muncul saat Dwapara Yuga. 10, Buddha Awatara, pangeran Siddhartha Gautama, muncul saat Kali Yuga. Kalki Awatara, sang pemusnah, muncul saat Kali Yuga. Yang ke-10, jelaskan jenis-jenis awatara. Yang pertama, Matsya Awatara. Di dalam Purana dikisahkan bahwa alam semesta ini pernah dilanda banjir yang sangat besar dan dahsyat akibat adanya hujan selama 3 bulan terus-menerus siang dan malam. Yang kedua, Kurma Awatara. Kisah Kurma Awatara ini terdapat di dalam kitab Padma Purana. Dikisahkan para dewata dan para raksasa tersebut untuk mendapatkan tirta amerta Sanjiwani yang berguna untuk menjadikan hidup tidak bisa mati kalau sempat meminum tirta tersebut. Yang ketiga, Waraha Awatara. Dikisahkan dalam kitab Wisnu Purana. Pada suatu masa berkuasalah raksasa yang sangat sakti bernama Hiranyaksa. Raksasa raja ini tidak bisa mati oleh segala macam senjata. Yang keempat, Wawana Awatara. Wawana Awatara adalah penjelmaan Brahman dalam bentuk sebagai orang cebol atau pendek. Yang kelima, Narasimha Awatara. Narasimha adalah manusia singa. Dikatakan demikian karena memiliki tubuh berbentuk manusia dan berkepala berbentuk singa yang sangat sakti. Yang keenam, Parasurama Awatara. Parasurama Awatara dikisahkan di dalam Brahma Purana. Dalam kisah ini disebutkan bahwa Parasurama dilahirkan dalam keluarga Brahmana Madagini. Yang ketujuh, Rama Awatara. Dalam epos Ramayana disebutkan Raja Ayodhya bernama Dasarata mempunyai putra bernama Rama Dewa dari istrinya yang bernama Dewi Kausalya. Pangeran Laksmana lahir dari istri yang bernama Dewi Sumitra. Yang ke-8, Krishna Awatara. Di dalam kitab Mahabharata disahkan ada seseorang raja yang sangat kejam bernama Kansa. Ia